Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan peserta tutorial online, perkenalkan nama saya Andi Wijaya, tutor untuk mata kuliah basis data, di mana mata kuliah basis data ini menggunakan buku materi pokok atau BMP basis data edisi 1 atau edisi pertama. Perlu saya ingatkan bahwa partisipasi dan keaktifan dalam mengerjakan tugas ini akan berkontribusi terhadap nilai dari saudara sebesar 50%. Jadi keaktifan akan berkontribusi sebesar 50%. Di mana ada tugas 1 di P1, tugas 2 di P2, tugas 3 P3 pada mata kuliah ini. Pada mata kuliah ini berpraktek harus lengkap dikerjakan dan diunggah di kelas elearning.ut.ac.id. Jika salah satu tugas tidak dikerjakan, maka nilai mata kuliah teman-teman akan mendapatkan nilai E. Jadi tugasnya ada 1 ya, P1, P2 dan P3. Tugasnya ada 3. Nah, untuk komposisi nilai mata kuliah praktik adalah 16,66% itu adalah tugas pertama, kemudian ditambah dengan 16,66% itu tugas kedua, kemudian ditambah dengan 16,66% itu P3, ditambah dengan 50% untuk UAS. Nah, maka UAS pada mata kuliah berpraktik wajib diikuti. Kemudian nilai kelulusan mata kuliah berpraktik ini minimal C, jadi kalau D dianggap tidak lulus. Nah, keempat komponen nilai tersebut itu sifatnya wajib ada. Jika salah satu saja tidak terpenuhi, maka otomatis mahasiswa tidak akan lulus mata kuliah basis data. Mata kuliah basis data ini secara umum akan membahas tentang konsep, pengembangan dan penggunaan basis data. Kemudian sedangkan materi yang akan dibahas dalam mata kuliah ini adalah model data, entity relationship diagram, kemudian proses normalisasi, kemudian ada struktur SQL, struktur query language, kemudian manajemen transaksi, konsep basis data terdistribusi, dan aplikasi sistem basis data. Nah, capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengorganisir data yang tersimpan secara elektronik pada sebuah sistem komputer sehingga menghasilkan informasi yang berguna. Kemampuan akhir tiap-tiap tahapan belajar atau CPU MK adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah menjelaskan definisi, tujuan, manfaat, kerugian, operasi dan penerapan basis data serta sistem basis data secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, memahami model data, membuat basis data berelasi dan membuat model IR. Mengerti, memahami, dan dapat mengimplementasikan setiap menu pada aplikasi YED Graph Editor. Yang keempat, menjelaskan dan mengimplementasikan entity relationship diagram, database management system, dan struktur tabel dengan teknik normalisasi data. Proses atau tahapan normalisasi anomali, ketergantungan fungsi merancang basis data dengan teknik normalisasi, kemudian menjelaskan redundasi dan bentuk-bentuk denormalisasi, atribut turunan, atribut berlebihan, serta mampu mengimplementasikan dalam database management system atau DBMS. Yang kelima, menjelaskan dan menerapkan struktur SQL ya, menggunakan DBMS MySQL. Kemudian yang keenam, mengikuti berbagai macam aplikasi data khususnya basis data MySQL dan aplikasi Exam. Kemudian yang ketujuh, memahami manajemen transaksi dan konsep basis data terdistribusi. Kemudian yang kedelapan, menjelaskan dasar-dasar organisasi berkas, membuat studi kasus perencanaan basis data, dan membangun aplikasi sistem basis data. Yang kesembilan, yang terakhir, mengetahui bagaimana proses transaksi bekerja dalam MySQL, melakukan instalasi sistem operasi Linux Ubuntu pada VirtualBox, dan mengetahui bagaimana replikasi basis data menggunakan MySQL menggunakan dua sistem operasi atau yang sifatnya terintegrasi. Nah, tugas-tugas yang dikerjakan nanti secara mandiri ya, jadi tidak ada tugas kelompok. Yang pertama, tugas 1 yaitu praktikum pembuatan entity relationship diagram atau ERD
Yang kedua, praktikum SQL menggunakan MySQL atau MariaDB. Kemudian yang ketiga, praktikum transaksi dan praktikum base data terdistribusi. Untuk panduan mengerjakan tugas, pastikan lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum yang tersedia dalam e-learning dan BMP basis data. Untuk pelaporan dan penilaian, laporan kegiatan praktikum yang telah dilakukan dengan mengunggah atau upload link hasil rekaman video yang menampilkan yang pertama perkenalan identitas mahasiswa, kemudian yang kedua langkah-langkah praktik yang Anda lakukan disertai aktivitas kegiatan mahasiswa. Kemudian yang ketiga hasil praktik yang telah dilakukan, yang keempat adalah kata-kata penutup dari mahasiswa. Mahasiswa nanti diharapkan dapat memenuhi aktif dalam forum diskusi dan dalam forum webinar serta mengerjakan tugas-tugas yang diberikan pada aktivitas 4, 8, dan 12. Selamat belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.